Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Pramudia dengan NMBI 14621000161. Di sini saya akan menjelaskan tentang program dari aplikasi pembelian yang diberikan oleh Pak Firdaus. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh beliau sebagai UTS itu, yang dimana nanti di sini terdapat sebuah tampilan aplikasi Android yang menggunakan bahasa Dart atau router. Nah, di sini terdapat eh, kolom nota. Nah, kolom nomor nota ini nanti berisikan nomor dari nota ini gitu. Nah, yang menarik sebelah kanan ini ada fotonya. Ketika kita klik browse, nanti dia akan kepada bagian penyimpanan dari perangkat kita, bisa dari HP kayak gitu. Kebetulan saya menggunakan HP ya. Jadi nanti ketika saya mendemokannya, nanti saya mungkin stop share screen, lalu pindah ke share screen yang HP-nya saya, yang akun satunya gitu. Eh, Setelah kita pilih fotonya, nanti dia akan tertampil di sebelah atasnya ini. Lalu selanjutnya ada form untuk nama pembeli. Nah, pembeli nanti siapa, nanti disimpan ditaruh di situ. Lalu nanti ada jenis. Yang di sini nanti dia akan membedakan dari ke jenis dari pembelinya. Kan biasanya ada yang pelanggan biasa, lalu pelanggan, lalu pelanggan istimewa. Nanti dia akan pakai drop down kayak gitu. Kita tinggal milih, kita pencet. Nah, lalu selanjutnya ada tanggal beli. Ya, tanggal beli ini nanti dia akan muncul ke kalender. Kayak gitu. Nanti kita tahu belinya kapan, kayak gitu. Kita bisa milih juga kapan belinya. Lalu ada jumlah pembelian. Ini untuk menentukan jumlah pembelian kita ada berapa ya. Lalu ada diskon. Nah, diskon ini ditentukan oleh dari jenis pembeli tadi. Kalau dia biasa, dia 0%. Kalau pelanggan, dia dapat 2%. Lalu kalau pelanggan istimewa, dia mendapatkan diskon sebesar 4%. Begitu. Lalu setelah diskon, nanti dia ada hari libur. Nah, apabila dia memilih kalau dia membelinya itu pas hari libur, maka kalau dipencet ya hari libur, nanti dia akan terpotong 2.500 kayak gitu. Lalu kalau dia termasuk saudara, maka kalau iya nanti dia akan dipotong 5.000. Sedangkan kalau tidak, dia akan ditambah 3.000. Itu total biayanya. Begitu. Lalu ada selanjutnya itu jenis barang yang dibeli. Nah, di sini kalau kita pilih A, B, C, nanti total akan ditambah 100. Kalau X, Y, Z, total akan ditambah 200. Kalau B, 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 maka total dikurangi 500. Sedangkan kalau W, 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 maka total dikurangi 100. Begitu. Selanjutnya ada PPN. Nah, kalau diskon itu dia nanti akan mengurangi total. Ya, kalau dapat diskon ya, dia akan mengurangi total. Maka kalau TTN itu, PPN itu dia akan nambah total kayak gitu. Kayak tambah pajak kayak gitulah. Nah, di sini ada grand total. Kebetulan nanti saya tidak pakai grand total, nanti saya bikin total biaya kayak gitu biar lebih enak aja. Sama aja sih. Lalu ada uang yang dibayar, lalu ada uang kembali. Nah, di uang dibayar itu nanti kita misalnya pembelian itu pakai uang berapa gitu. Lalu ada button proses.
dan bottom reset. Nah, di bottom proses ini, kalau kita klik, nanti dia akan memproses dan menghitung semua yang telah kita pilih tadi. Gitu. Kalau reset dia akan menghapus kembali. Nah, hasilnya nanti ada di bawahnya. Penjelasannya di sini sudah ya saya jelaskan isi nota, nama pembeli, jenis pembeli ada tiga, biasa pelanggan dan pelanggan istimewa, lalu tanggal pembelian berubah kalender, atau date picker, lalu jumlah pembelian misalnya 10.000, diskon otomatis dari jenis pelanggan nanti tampilkan berapa diskon yang didapatkan, misalnya 2%, nanti dikalikan 10.000 jadi 200 kayak gitu. Nanti total misalnya uangnya 10.000 dikurang 200 dapatnya 9.800. Lalu nanti jika hari libur maka dipotong 2.500 sehingga misalnya 9.800 tadi dikurang 2.500 jadinya 7.300 kayak gitu. Jika saudara maka dipotong lagi 7.300 kurang 5.000 nanti bayarnya cuman 2.300. Nah, jika checkbox nanti ABC-nya nanti ditambah dari 2.300 tadi ditambah misalnya checkbox yang dipilih ABC. Tadi kan ABC nambah 100 ya. Nanti jadinya 2.400. Nah, jika PPN-nya diisi 10%, maka nanti 10%-nya ditambahin ke yang 2.400 tadi. 10% dari berapa? Dari yang 2.400 gitu. Lalu, nah jika dibayar 10.000, kembali nih berapa? 7.300 tiga 77 70.000 70 ribu, sorry. Selanjutnya itu tombol browser yang nanti dia memilih foto pelanggan. Nanti dia mengarahkan pada image yang tersedia dari perangkat yang digunakan gitu. Lalu nanti ada tombol proses. Kalau ditekan proses itu nanti dia melakukan perhitungan meskipun dengan mengisi teks area hasil dengan penjelasan proses pembelian barang tersebut. Nah, di sini misalnya itu ada nomor nota yang dimana misalnya kayak gini, yang di contoh bapaknya. Lalu nama pembeli Ariel Kusuma, catatannya berarti string kayak gitu. Di jenisnya nanti kita milih yang tiga tadi dan seterusnya tanggalnya, diskonnya. Diskonnya itu tergantung ini ya, diskon habis itu produknya, jumlah pembeliannya, dan hari libur atau tidaknya, saudara tidaknya, begitu. Baik, langsung saja ke programnya. Saya menggunakan Android Studio. Nah, di sini ini tampilan dari main dartnya. Nah, main dartnya kayak gini. Cukup banyak. Di main dart ini saya menggunakan pustaka Dart.io. Ya, di sini untuk menggunakan fungsi untuk mengimpor fungsi-fungsi yang akan digunakan kayak gitu. Terus ada import package footer material Dart. Nah, pustaka ini tuh untuk mengandung komponen-komponen UI yang diperlukan kayak gitu. Lalu ada import package image picker kayak gitu. Nanti itu digunakan untuk mengimpor gambar dari penyimpanan perangkat yang dipunya yang kita pakai gitu. Kita tinggal milih gambarnya. Lalu ada fungsi void main. Nah, ini fungsi yang menjalankan aplikasi footer dan memanggil widget. Widget yang digunakan. Gitu. Selanjutnya ada run apps. Ini my apps itu adalah widget utama yang mewakili seluruh aplikasi. Selanjutnya, oh iya, pub spec YML-nya ini. Nah, ini namanya ETS, terus sini kita pakai image picker karena kita import tadi loh. Yang ini tadi image picker kita harus bikin di sini juga. Nah, ya itu aja sih image speakernya. Terus ini SDK yang saya pakai itu 3.1.0 sampai 4.0.0.
komentarnya. Langsung ya kita ke bagian tampilannya. Di sini widget build-nya, ini materialnya, debug, show, checked, mode banner. Saya bikin false. False. Nah, ini apa sih? Nah, itu tuh yang ada di pojok kanan atas yang tulisannya debug. Ada tulisan miring debug. Nah, kalau mau mengaktifkan ya nggak usah dibikin ini. Kalau nggak mau ada tulisan debugnya kita bikin false gitu. Lalu selanjutnya ada home-nya. Home-nya ini nanti saya bikin latar background-nya itu warna putih gitu. Lalu app bar-nya ya yang garis di atas itu. Biasanya kalau web itu kayak navbar kayak gitu. Nah, kayak gitu saya bikin background-nya itu warna merah. Merah red accent. Nah, terus ada tulisannya aplikasi pembelian. Lalu di bawahnya itu terdapat body single child scroll view. Nah, langsung childnya itu my home. Tuh. Lalu selanjutnya ada kelas my home extend stateful widget. Nah, ini satu widgetnya itu my home state, create state, my home state. Nah, ini adalah widget yang menggambarkan formulir yang akan kita isi oleh pengguna atau user. Kelas ini juga mencakup semua elemen UI dan logika. Lalu kita bikin kelas underscore my phone state, extend state, my phone. Dulu, senggol kabelnya. Sorry, sorry. Tuh nggak kebaca nanti. Oke, nanti aja lah. Eh, sini ini adalah nilai-nilai yang digunakan untuk menyimpan misalnya nilai dari form atau gambar gitu yang nanti dipilih oleh user. Ada string, yang string itu ada nota number itu pakai string, terus buyer name, nama pembeli itu pakai string, terus select jenis itu string, lalu select date itu date time tanggal tadi, terus jumlah pembelian itu tipenya double, lalu diskon double. Kalau libur ya, yang tadi kalau hari libur atau tidaknya itu tipenya boolean ya, true dan false. Lalu kalau saudara juga boolean, lalu total biaya atau apa tadi? Sebentar, yang saya rubah itu ini loh, grand total ya, grand total, sorry, sorry. Grand totalnya itu nanti saya ganti total biaya, lalu tipenya double, terus uang yang dibayar double juga, uang kembali juga double. Filenya ini image file. Lalu untuk yang dipilih, produk yang dipilih kayak gitu. Nah, ini tipenya belian semua. Is ABC, is BBB, is XYZ, dan is WWW. Ini nilai file semua. Lalu ada PPN, tipenya string, lalu jumlah PPN, tipenya double, lalu saya pakai text editing controller gitu. Lalu selanjutnya feature void select image. Ini untuk ngatur itu loh, yang gambarnya tadi, atur milih gambarnya gitu dari galeri. Selanjutnya itu ada feature feature fitur yang untuk tanggal, ini untuk tanggal. Lalu ini untuk milih tanggalnya, dan di sini untuk menentukan jenisnya, fungsi untuk menentukan jenis pelanggannya. Nah, kalau dia biasa nanti diskonnya 0, kalau pelanggan
dia diskonnya 0,2 dalam bentuk desimalnya. Kalau persennya 2%, lalu untuk pelanggan istimewa dia diskonnya 4% atau 0,04. Nah, langsung dimasukkan ke calculate total biaya. Nah, nanti kesimpan ke sana. Selanjutnya ini untuk menentukan total biaya, void calculate total biaya. Nah, di dalamnya ini ada logikanya. Saya menggunakan logika if jumlah pembelian itu sama dengan nol, total biaya sama dengan jumlah pembeliannya mulai dari nol kayak gitu. Lalu sembuh lagi. Lalu ke total biaya itu jumlah pembelian dikurangi diskon. Nah, lalu kalau libur total biayanya itu dikurangi 2.500. Nah, kalau nggak libur nanti dia ditambah, nggak ada ditambah, dikurangi. Kalau dia saudara dikurangi 5.000. Kalau dia bukan saudara ditambahin 3.000. Setelah itu ke bagian untuk menu yang dipilihnya. Kalau ABC nanti ditambah 100. Total- kalau BBB nanti total biayanya dikurang 500. Kalau XYZ ditambah 200. Kalau BBB dikurang 100. Lalu total biaya itu kalau kecil dari nol, nanti total biayanya itu sama dengan nol. Gitu. Lalu di sini ada untuk yang VPN. VPN dot is not empty. If VPN is not empty, maka double VPN value, double try parse VPN, lalu jumlah VPN sama dengan total biaya dikali VPN value dibagi 100. Total biaya plus sama dengan jumlah VPN. Lalu ini untuk menghitung uang kembalinya kita pakai logika uang kembali sama dengan uang dibayar, yang dipakai untuk bayar dikurangi total biaya yang perlu dibayar kayak gitu. Selanjutnya itu ada ke void show message box. Nah, ini untuk apa sih? Nah, di sini untuk data yang box yang data untuk yang diinputkan tadi. Ini ada gambarnya, mulai gambar. Nah, itu terus ada tombol tutupnya. Lalu selanjutnya kita langsung aja ke bagian tata letaknya, widget-widgetnya, form-formnya kayak gitu. Di sini saya pakai padding, lalu paddingnya HG insert all size 16, lalu column widget row, lalu di sini saya pakai main axis alignment space between untuk meletakkan komponen ini di sisi kanan. Ya flag, ya fleksibel, lalu ini isinya itu foto pembeli kayak gitu. Foto pembeli, tuh banyak lagi. Toko pembeli, pembeli harus hati-hati nih. Toko pembeli, toko pembeli, sorry, sorry. Foto pembeli. Nah, foto pembeli ini nanti size-nya itu 16. Dan ini untuk mengatur latar belakang dari ini tombol ubah. Ini ada foto terus ubah. Nah, itu atau browse. Oh ya, ini tak ganti ubah biar ngubahnya. Nah, nanti warnanya warna merah dengan teksnya warna putih. Begitu. Oke. Oke, sudah aman. Terus selanjutnya ini untuk ngatur gambarnya tadi ya, image filenya. Lalu lanjut ke size box, size 20 yang dimana nanti ini untuk nomor notanya.
tipe datanya string tadi. Text stylenya font size-nya 16. Lalu kita bikin kotaknya itu sesuai kebutuhan. Yang dimana nanti value-nya itu berisikan nota number. Terus, nah, decoration ini, input decoration ini, nah, nanti dia di dalam kotak itu ada tulisan masukkan nomor nota yang di bawahnya ini bordernya, berarti nanti dia ada kotaknya gitu. Tuh, bikin kotaknya. Lalu setelah kotak, selanjutnya itu ada eh, size box untuk nama pembeli. Nama pembelinya siapa nanti ngaturnya di sini. Nama pembeli berupa teks, tipe datanya string, ini lebarnya 200, terus nanti value-nya itu disimpan menjadi buyer name yang kita udah deklarasikan di atas ya. Itu buyer name. Setelah itu, nah ini untuk ngatur sama kayak yang di atas, yang ini, yang untuk nomor nota. Di sini saya pakai outline untuk border untuk menambahkan kotak sekitar form kayak gitu. Nah, selanjutnya itu ada jenis. Di jenis ini itu nanti kita bikin drop down button atau tombol yang untuk drop down banyak menu pilihan. Nah, pilihannya apa aja? Pilihannya itu ada yang biasa, pelanggan, dan pelanggan istimewa. Nah, nanti disimpannya itu ke value ke ini, ke selected jenis atau jenis yang dipilih gitu. Jadi simpannya di situ. Lalu nanti ini return drop down menu item, terus value-nya teks, dan selanjutnya setelah milih jenis itu ada milih tanggal beli. Nah, duh, di tanggal beli ini itu nanti dia langsung kita klik, dia langsung ke kalender gitu. Nanti ada tanggal lengkap deh dari bulan sama tahunnya gitu. Nanti kita tinggal milih, biasanya langsung otomatis ke tanggal sekarang. Sekarang kan tanggal 29, nanti tanggal 29 kayak gitu. Lalu pilih tanggal. Nah, ini nanti teksnya itu berwarna merah. Teksnya berwarna merah, tapi tulisannya itu nanti warnanya putih. Sama ya gak sih? Ya, tombolnya warna merah. Terus teksnya warna putih. Terus setelah itu ini untuk pilihnya itu ya. Lalu ke bagian jumlah pembelian. Nah, di sini pembeliannya ada berapa jumlah pembeliannya. Misal jumlah pembeliannya 10.000 itu. Listnya apa aja. Lalu kita pilih selanjutnya itu setelah jumlah pembelian ya sama sih kayak yang atasnya, kita bikin input decoration yang untuk bikin outline, input bordernya untuk bikin bordernya, terus keyboardnya ini tipenya number ya nanti, terus decimal true gitu biar aktif. Lalu size box height-nya 20 yang isinya itu diskon. Nah, diskon ini secara otomatis muncul nilainya dari yang kita jenis tadi loh, yang jenis pembeli itu. Kalau biasa dia diskonnya 0, nih yang diskonnya 0. Kalau dia pelanggan berarti diskonnya 0,2. Nah, kalau dia eh, pelanggan istimewa nanti berarti dia 0,04 atau 4%. Nah, ini nanti otomatis terampil di sini. Manggilnya gimana sih? Ini lo pakai dolar terus diskon. To string as fixed. Nah, pakai itu. Lalu setelah itu bawahnya itu ada hari libur. Nah, nanti kita pakai checklist circle checkbox. Nah, kayak gitulah.
penyelenggaran apa sih? Nah, nanti dia tuh di dalamnya itu ini codingannya kalau dia value-nya libur, berarti kalau true ya, kalau true ya berarti nanti dia akan dapatkan diskon 2.500. Nah, kalau tidak ya nggak dapat diskon gitu. Nah, warnanya nanti kalau dipilih dia warnanya biru. Terus ini untuk iya tidaknya, ini yang iya dan tidak, eh yang tidaknya dan ini yang iya. Kalau tidak berarti dia false. Kalau iya berarti dia nanti true. Kayak gitu. Langsung value-nya masuk ke calculate total biaya. Setelah itu kita, oh ya sebelumnya kalau kita pilih iya berarti nanti dia itu ditambah 5.000, dikurangi 5.000. Kalau dia bukan saudara maka dia akan ditambahi 3.000. Kayak gitu, tambah 3.000, tambah mahal. Oh bukan, ini hari libur ya, sorry sorry. Yang saudara. Nah yang ini kalau dia value-nya, eh, kalau dia saudara, yang ini dia akan disimpan, lalu nanti dia akan masuk ke calculate total biaya. Nah berarti nanti nanti eh, total biayanya itu ditambah 3.000 kalau dia bukan saudara, kalau dia saudara nanti dikurangi 5.000. Gitu. Setelah itu ke bagian size box yang di sini itu jenis barang yang dibeli. Nah, kayak label barang tadi yang ABC, terus BBB, terus XYZ, dan WWW. Nah, di situ ya nanti kalau dia ABC, nanti dia kesimpan di kalkulat diskonnya itu ABC, berarti yang tadi yang 100, 500, terus 200 sama 100 kalau nggak salah. Yang terakhir itu yang WW itu yang 100. Begitu pula dengan BBB, kalau value-nya nanti kalau dipilih nanti value-nya itu value is BBB. Nah, setelah itu nanti dia akan kesimpan ke value baru dan dia dimasukkan ke calculate discount. Hitung yang tadi pakai logika tadi loh. Logika yang banyak tadi. Setelah itu ke bagian XYZ. XYZ juga dia pakai checkbox yang nanti dia value-nya itu is XYZ. Nah, kalau di checklist nanti dia akan mendapatkan value baru dan dia akan dimasukkan ke calculate diskon sesuai dengan ketentuan yang udah dibikin tadi di logikanya tadi. Terus kalau WWW sama juga value-nya is WWW, terus dari boolean ke new values yang dimana is WWW itu nanti ke new value dan dimasukkan ke calculate discount gitu. Selanjutnya setelah itu kita bikin untuk VPN, ada VPN-nya tadi ya. Nah, VPN itu nanti dia font size-nya 16 dan nanti kita bisa menginputkannya VPN-nya berapa. Ini untuk formnya dia lebarnya 200, terus text field, VPN value, terus decoration inputnya itu nanti dia untuk hiasan formnya dia pakai kotak atau tidak kayak gitu. Running is out time unlimited meeting Zoom. Oke, langsung aja ya biar cepet. Di sini setelah VPN-nya lanjut ke total biaya. Nah, total biayanya di sini font size 16. Terus hmm, nanti dia akan ke bagian uang yang dibayar. Di uang yang dibayarnya berapa, terus masukin uang yang dibayarnya berapa. Lalu di sini nanti uang kembaliannya otomatis
dari uang yang dibayar dikurangi total biaya begitu. Lanjut ke bagian yang selanjutnya. Nah, ini untuk nampilkannya nanti sesuai data yang kita pilih tadi. Ya tidaknya dia milih A, B, C, B, 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 X, Y, Z, W, 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 kayak gitu. Nah, setelah itu nanti dia akan ke ini hasilnya setelah kita proses. Lalu ini untuk resetnya dan ini untuk button prosesnya. Dia warnanya warna merah ya. Yang resetnya juga merah. Terus ini untuk text field-nya, inputannya gitu. Oke, langsung aja kita demokan. Ini pakai Redmi Note 7. Oh, oke, stop share dan partisipannya sebentar. Saya jadikan host. Yes. Oke. Oke, setelah itu saya tekan. Ayo. Oke, ini tampilan layar saya. Oke, setelah itu saya ke ininya sedang debugging. Ini sebentar. Sedang debugging. Oke, jalan ya. Mana? Bentar, 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 bentar. Hmm, Karena sering kesenggol-senggol. Aku jelasin tadi. Hmm. Ini dia tampilnya kayak gini. Sorry, karena lama prosesnya. Prosesnya karena lama. Langsung aja ke aplikasi yang, nah nanti di sini ada tampilannya ya dari foto pembeli, nota sampai yang lain-lainnya. Tuh, kita coba kita pilih fotonya ke ini ke saya, lalu notanya, terus nama pembeli, newsnya itu misalnya tanggal istimewa, terus oke, lalu jumlah pembeliannya 2000, terus pas hari libur ya misalnya, terus saudara, ya saudara, terus barang XYZ, lalu PPN 10% dan uangnya 900.000. Jadi kayak gini ya tampilannya. Sebentar, kebanyakan.
tampilannya kayak gini ya, nanti namanya siapa, terus jenis pelanggannya apa, kayak gitu. Mau dibayar uang kembaliannya karena saudara ini. Kalau tidak, nah kalau tidak saudara nggak dapat ini kan, dapat potongan. Nah, uangnya 10.000, nanti uang kembaliannya 7.000 kayak gitu. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.